urang sadaya ya bahkan seluruh makhluk sadaya kumarginaun ini menunjukkan ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi itu sangat penting. Sesuatu yang berkaitan sareng Kanjeng Nabi itu sangat penting. Bukan sekedar para ulama, para kiai yang menganggap penting mencatat seluruh kisah-kisah yang berkaitan dengan sifat-sifatnya Rasulullah, yang berkaitan dengan ahwalnya Rasulullah, sikap tingkah lakunya Kanjeng Nabi. Tetapi dikawit zaman kapungkur, zaman Kanjeng Nabi masih ayah, sahabat kita selalu kathratul ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak memperhatikan, menganggap penting sesuatu anu berkaitan sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, makanya kumpulan-kumpulan sifatnya Kanjeng Nabi, kumpulan-kumpulan ahwal tingkah lakuna Kanjeng Nabi eta kerap kali ditulis di dalam kumpulan-kumpulan catatan para sahabat, diteruskan para tabi'in, tabi'in, para a'immatunal mujtahidun, termasuk para ulama-ulama besar itu kerap kali mencatat sesuatu yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah kitab yang paling terkenal seperti kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat ketika mereka semua hidup bersama Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicatat rapih. Kemudian juga kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, yaitu yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, juga mencatat seluruh sifat-sifat yang berkaitan dengan baginda Rasul. Bagaimana cara Rasulullah makan, bagaimana cara Rasulullah duduk, bagaimana cara Rasulullah bersuci, bagaimana cara Rasulullah istinja, bagaimana cara Rasulullah taharah, bagaimana cara Rasulullah berjalan, bagaimana cara Rasulullah bicara, bagaimana cara Rasulullah berdiri, bagaimana cara Rasulullah memakai pakaian, bagaimana cara Rasulullah memandang, bagaimana cara Rasulullah mendengarkan orang lain, bagaimana cara Rasulullah hidup bersama keluarganya, bagaimana Rasulullah menghadapi tetangganya, bagaimana Rasulullah menghadapi segala sesuatu. Ini semuanya dicatat, sampai bagaimana cara tidurnya Rasulullah, bagaimana cara bangunnya Rasulullah, bagaimana doanya, apa yang dilafadzkan doanya. Ini semuanya dicatat, direkam oleh para sahabat semua, dan akhirnya dikumpulkan oleh para ulama catatan-catatan sahabat itu di dalam satu buku, kumpulan buku tentang yang berkaitan dengan Rasulullah. Kenapa sebabnya? Sebab ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang berkaitannya dengan Kanjeng Nabi itu dianggap sesuatu yang berkaitan sareng Kanjeng Nabi penting apa penting? Penting apa penting? Penting enter, harus dianggap penting orang sadaya. Nah, upami orang sadaya, nah menganggap Kanjeng Nabi itu kekasih orang sadaya. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai sahabat itu teliti kepada rambutnya baginda Rasul. Kata sahabat, ada yang mengatakan Rasulullah ketika umur sekian tahun maka ubannya ada sekian. Rasulullah ketika umur sekian tahun ubannya ada sekian. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah punya uban
ada sekian lembar. Apa arti sebuah uban bagi orang lain, tetapi ketika uban itu milik baginda Rasulullah SAW, ini dianggap oleh para ulama dan para sahabat sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, karena ini adalah ma yata'allaqu bi khairil bariyah, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan makhluk Allah yang paling utama, makhluk Allah yang paling mulia, panutan kurang sadayakna seluruh dunia. Makanya dianggap penting. Bagaimana cara Rasulullah tidur? Apa arti sebuah orang tidur? Apa arti sebuah orang tingkah laku seumpama bangun dari tidur? Makan Rasulullah bagaimana? Apa arti sebuah makan? Saudara-saudara sekalian, tapi begitulah makannya Rasulullah, cara makannya, cara tuangnya, cara minumnya, cara Rasulullah tidur, bangun dari tidur, cara memakai pakaian, cara memakai sarung, cara memakai celana, cara memakai sandalnya baginda Rasul, cara berjalannya baginda Rasul, itu semuanya dicatat di para sahabat sadayana. Kenapa? Sebab para sahabat semua menganggap penting apa yang berkaitan dengan kanjeng Nabi ini dianggap penting. Saudara-saudara, makanya kurang sadayakna di masyarakat Labuan harus menganggap penting sesuatu yang berkaitan sareng kanjeng. Kunaon sababna? Sebab sesuatu yang berkaitan sareng kanjeng Nabi tidak sama dengan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain. Ketika seumpama bagaimana cara orang cebok, mungkin ceboknya kalian semua tidak akan mempengaruhi apa-apa. Siapa yang akan memberitakan, siapa yang akan mereportase, tidak akan ada yang peduli. Tapi ketika ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah itu buang air kecil, ketika Rasulullah buang air besar, maka cara ceboknya seperti ini. Ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap ringan. Ini berkaitan dengan syariah, ini berkaitan dengan akhlak, ini berkaitan dengan akidah, ini berkaitan dengan agama orang sadayana. Saudara-saudara sekalian, bagaimana Rasulullah itu, bagaimana caranya makan? Apa arti sebuah merekam orang lagi makan? Mungkin kalau seumpama orang yang lain makan mungkin tidak ada artinya, mungkin orang lain makan tidak dianggap penting, tapi ketika makan itu yang melakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul anbiya wal mursalin, nabi yang paling utama, wa sayyidul makhluqat ala al-ikrah, yaitu adalah pimpinan makhluk Allah yang paling utama secara mutlak. Maka apapun yang dilakukan oleh beliau, termasuk juga makan, termasuk minum, itu adalah sesuatu yang penting bagi orang sadayana umatnya, sebab ini berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan agami orang sadayana. Saudara-saudara sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala sangat menganggap penting. Apa yang berkaitan dengan Rasulullah sangat dianggap penting. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjemput kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang makhluknya yang paling dicintai, seorang makhluknya yang paling disayang, seorang makhluknya yang paling dipuji. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah itu dijemput. Bagaimana Allah menyambut kedatangan Rasulullah, lahirnya baginda Rasulullah? Sebab ini lahir bukan sekedar lahirnya manusia biasa, ini lahir bukan sekedar manusia biasa, tapi ini adalah lahir seorang nabi yang termulia, makhluk Allah yang sangat mulia. Maka ini oleh Allah diberitakan dengan sangat penting, beritanya juga khusus bakal dimasukkan di dalam ayat Al-Quran. Paham deh? Mertos sudah? Mertos, paham ke paham, mertos ke mertos, itu penting untuk urutan guys. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin, Allah nanti korek-korek pian pisan jalma. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin, mitsaqan nabiyyin lama ataitu
kemah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minun bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kelahirannya Rasulullah itu disambut oleh Allah di kawit zamanul arwah, zaman ketika para nabi, para rasul pun cahaya jasadnya masih berwarna. Tinggal lihat Al-Quran, wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, gurunya Imam Suyuti, mengatakan ketika ayat Al-Quran diawali dengan itu tafsirnya adalah wadhkuru. Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk mengingat-ingat. Ingatlah kalian semua ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuat perjanjian para nabi, para rasul. Nabi, rasul dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu. Jelas tempatnya bukan di dunia, saudara. Sebab di dunia para nabi dan para rasul tidak pernah kumpul dalam satu tempat dan waktu. Nabi Adam tidak pernah ketemu dengan Nabi Yahya, Nabi Musa tidak pernah ketemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak pernah ketemu dengan Nabi Harun. Di dunia para nabi dan para rasul tidak pernah dikumpulkan dalam satu tempat. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika Allah mengambil sumpah perjanjian para nabi, para rasul, nabi rasul dikumpulkan dalam satu tempat. Ini jelas tempatnya bukan di dunia. Lalu tempatnya di mana? Waktunya kapan? Kata Al-Imam Shahihut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, seorang ulama besar abad ke-3 Hijriah, kitabnya Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, mengatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, waktu dan tempatnya disebutnya zamanul arwah, zaman ketika para nabi, para rasul masih berupa roh, belum ada nyawanya, belum hidup di dunia. Ini Rasulullah sudah dikenyak, Rasulullah sudah diumumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau yang lain bukan orang sembarangan, maka Allah menganggap penting. Darah-darah para nabi, para rasul dikumpulkan dalam satu tempat. Saudara-saudara sekalian, untuk apa saudara-saudara sekalian? Untuk dibuat sebuah perjanjian. Perjanjian naon? Perjanjian apa? Perjanjian akan datangnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika para nabi sudah kumpul, ketika para rasul sudah kumpul, maka saudara-saudara sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para nabi dan para rasul, ya ma'asyiral anbiya wal mursalin, lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ketika engkau nanti akan aku berikan nubuah, engkau bakal jadi nabi, jadi rasul. Orang ini dunia bakal jadi nabi, jadi rasul. Uripe sejen-sejen, tempatnya sejen-sejen, waktunya orang pada. Berimli bahasa Cirebon, syukur orang ngerti ya syukur. Saudara-saudara kalian, maka saudara-saudara kalian, ketika para nabi, para rasul sudah diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan hidup di dunia jadi nabi dan rasul, kalian hidup di dunia bakal menerima kitab dan hikmah, yaitu mukjizat. Saudara-saudara kalian, apa kata Allah? Kata Allah, "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum." Kemudian setelah kalian hidup di dunia, kemudian setelah kalian itu hidup di dunia, menjadi nabi, menjadi rasul, menerima kitab, menerima hikmah, yaitu mukjizat, maka akan aku umumkan kepada kalian, "Tsumma ja'akum rasulun
musaddiqun lima ma'akum. Setelah kalian hidup maka akan datang seorang rasul yang sifatnya musaddiqun lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada diri kalian, merehabilitasi undang-undang kalian, merehabilitasi dan meluruskan sejarah dan nasabnya kalian yang sudah dibelokkan oleh orang-orang yang akan datang yang tidak bertanggung jawab. Maka rasul dan nabi ini akan meluruskan semuanya. Itu musaddiqun lima ma'akum. Allah mengumumkan seorang rasul yang akan datang di depan para nabi, para rasul waktu itu masih berarwah. Siapa rasul yang diumumkan oleh Allah pada waktu zamanul arwah? Siapa rasulnya? Asy-Syaikhul Kabir wal Bahrul Zakhir, khatibu awliya'il warithina fil awwal wal akhir, wahil haqq wad din 'ala taqrir, Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah At-Ta'i Al-Hatim Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan rasulun musaddiqun lima ma'akum. Dalam ayat ini adalah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nabi kurang salayakna, kanjeng nabi belum lahir, nabi dan rasulnya juga belum diciptakan di dunia, tetapi Allah sudah mengumumkan akan datang kanjeng nabi. Unang sababna, sebab kelahiran kanjeng nabi teh kacila pentingna, alintang pentingna, ia bukan kelahiran orang sembarang. Berarti sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah etapan Allah menganggap penting, sahabat menganggap penting, Allah menganggap penting. Saudara-saudara sekalian, apakah cuma cukup para nabi para rasul diumumkan? Enggak. Di situ disebutkan wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyin, perjanjian para nabi. Kalau rasul nabi diparentah kubus Allah diparentah janji, naon janjina? Ayat 2. Saudara-saudara, ayat 2 janjina. Satu adalah tu'minun nabi, kalian semua harus beriman kepada Muhammad. Nabi dan rasul segitu banyaknya janji di payunan Allah suruh beriman kepada Nabi Muhammad. Yang dimaksud iman di dia kenaun. Padahal ketika Allah mengumumkan akan datang kanjeng Nabi Muhammad pun mereka sudah iman. Maka al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam A'immatul Ummah wa Imam Madzahibil Arba'ah, mengatakan Imam Syafi'i, kanal anbiya wal mursalun yashhaduna ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para rasul ketika hidup di dunia mereka mengucapkan syahadat ke kanjeng Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Mereka para nabi, para rasul diperintah berjanji dan sumpah ketika hidup di dunia harus baca syahadat kepada kanjeng Nabi. Itu kehebatannya nabi dan orang sadayana. Melongo keter kan melongo ngertas ya. Ngertas seperti tunggut-tunggutan guys. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, ini saudara-saudara sekalian sangat penting. Makanya Allah mementingkan kanjeng Nabi Muhammad. Nomor kedua, walakan surutnya, kalian semua harus menolong Muhammad. Syekhul Mufassirin bil Ma'thur wa Syekhul Masyaikh wal Huffaz, Umdatu ahli al-ma'ani wal alfaz, al-mushaqqaq fil ulum bil tafahum wal talaqi, Abul Fida Ismail bin Kathir al-Qurasyi Dimashqi, salah seorang ulama abad ke-8 Hijriah, mengatakan saudara-saudara sekalian, yang disebut walakan suruna maksudnya berdasarkan hadis riwayat adalah para nabi, para rasul disumpah ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, zaman Muhammadin atau ahdu Muhammadin sampai hari kiamat. Mereka diperintah disumpah suruh jadi umatnya kanjeng Nabi. Kitabnya diganti dengan kitabnya kanjeng Nabi, syariatnya diganti dengan syariatnya kanjeng Nabi, ibadahnya diganti dengan ibadahnya kanjeng Nabi, dan semuanya adalah syariatnya pakai syariatnya kanjeng Nabi, kitabnya pakai kitab kanjeng Nabi. Dan diperintah para nabi dan para rasul untuk menjadi umatnya. Maka Nabi sadaya kanjeng Nabi nyarios ke Sayyidina Umar, ya Umar, faya Umar, faya Umar. Dan baik sakti ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah mengatakannya Umar, kalau Adam hidup sekarang, saya Adam ada di belakang. Kalau seumpama Ibrahim dan Daud, Sulaiman dan kerajaannya hidup sekarang, mereka semua ada di belakang. Kalau para nabi dan para rasul hidup zaman sekarang bertemu dengan saya, niscaya mereka semua ada di belakangku menjadi umatku yang siap untuk menolong dan membantu aku. Ala fakhr, saya bicara begini bukan sombong.
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif. Saudara-saudara sekalian, iman kepada Rasulullah pun penting, syahadat kepada Rasulullah pun penting. Allah tidak menyamakan syahadat kepada kanjeng Nabi dengan syahadat kepada nabi-nabi yang lainnya. Buktinya para nabi dan para rasul tidak diwajibkan untuk syahadat kepada nabi yang lainnya, tetapi Allah mewajibkan ke seluruh para nabi dan para rasul ketika hidup untuk bersyahadat kepada kanjeng Nabi yang kurang sadaya Nabi Muhammad SAW. Ini kehebatan karena dianggap penting. Saudara-saudara, satu. Nomor dua, saudara-saudara sekalian, yang namanya mukjizatnya Nabi itu biasanya akan mendatangkan fitnah. Betul betul. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Orang Yahudi teriak Isa mengandung Tuhan. Fitnah. Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang mati. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa biidznillah wa uhyil mauta biidznillah. Aku bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Begitu bisa menghidupkan orang mati, eta Yahudi orang musyrik berteriak Isa mengandung Tuhan. Sudah difitnah Nabi Isa ya. Masya Allah. Pada waktu Isa itu punya lahir, pada waktu Isa itu lahir dari kandungan ibunya Siti Maryam, tak ayah bapaknya. Sedangkan Isa itu mengandung Tuhan, setengah manusia setengah Tuhan. Kalau seumpama tak ayah bapaknya, berarti jelas bapaknya Tuhan, sebab ibu nanti manusia. Cara Tuhan lah, Tuhan satu-satunya Allah. Berarti Isa anaknya Allah. Nabi Isa ini saudara-saudara sekalian diframing, difitnah sebagai anaknya Allah dengan satu dasar mukjizat yang telah diturunkan oleh Allah. Namun bisa menghidupkan orang mati. Maka klarifikasi tentang Nabi Isa ada di dalam Al-Quran. Klarifikasi tentang masalah Nabi Isa ada di dalam hadits kanjeng Nabi. Kunal sababna fitnah yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul tidak sama dengan fitnah yang berkaitan dengan orang lain. Wajib diklarifikasi oleh Allah karena ini hubungannya dengan hidayah Allah. Ini hubungannya dengan imannya kalian semua. Akidah syariat kalian akan ditentukan dengan riwayat tentang masalah Nabi dan Rasul. Kalau riwayatnya nggak benar, akidahmu nggak benar. Kalau syariat riwayatnya nggak benar, maka syariatmu tidak akan benar. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, subhanallah, begitu Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit nomor 1. Di atas langit nomor 1 ada langit nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit nomor 7 ada raf-raf, di atas raf-raf ada mustawa, di atas mustawa ayat sidratul muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bolak-balik ke ayat sembunyi. Keadaan luar biasa. Ini rawan terjadi fitnah. Jangan-jangan Muhammad akan disebut Tuhan juga oleh umatnya. Jangan-jangan Muhammad akan diteriaki oleh orang-orang Yahudi, Muhammad itu Tuhan, Muhammad itu adalah manusia mengandung Tuhan. Disamakan dengan Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Dengan adanya kekhawatiran semacam itu, apa Allah berlepas diri? Tidak, tapi Allah menyusun satu kalimat yang sangat indah di dalam Al-Quran dengan balaghah, dengan baligh, dengan bayan, dengan nahwu yang sangat luar biasa, sehingga umatnya Rasulullah terhindar dari fitnah. Klarifikasi tentang masalah Nabi dan Rasul sangat penting karena ini berkaitan dengan Nabi dan Rasul, berkaitan dengan agama orang sadaya. Faham tak? Paham tak? Sesuatu berkaitan dengan kanjeng Nabi itu penting, orang Banten. Jangan dianggap tidak penting. Makanya kalau seumpama ada kiai zaman akhirnya yang membahas tentang masalah nasab, itu bukan masalah nasabnya Ba'alwidah, ini nasabnya kanjeng Nabi. Kalau seumpama nasabnya Ba'alwidah ke ayah peduli, kalau dicangkokkan kemana monggo, tapi upami ia dicangkokkan ke kanjeng Nabi, khairil bariyah, makhluk anu paling mulia, afdalul anbiya ilal mursalin, Nabi Rasul yang paling utama, maka pembahasan nasab itu wajib diperiksa, wajib dibongkar, ia benar apa tidak? Jadi tidak ada kaitannya dengan benci atau tidak benci. Pikiran ente dengan kotor. Kita dalam rangka hikmat ke kanjeng
dalam rangka mencintai Kanjeng, dalam rangka kita mensucikan nama baiknya Rasulullah, mensucikan nasabnya Kanjeng. Apapun yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi harus dianggap penting oleh orang sadaya, kemudian para ulama, para kiai. Makanya kalau ada kiai di Banten dianggap masalah nasab ke orang mah gak ikut-ikutan, gak penting, dasmu gundul. Sangat penting saudara. Bagaimana Allah memperhatikan betul-betul perhatian terhadap masalah yang berkaitan dengan Rasulullah, sampai hari kebangkitan dan lainnya juga disambut sejak zamanul arwah, karena ini penting. Bagaimana sahabat mencatat tentang sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah sampai ke ubahnya dicatat, karena itu penting. Jangan dianggap tidak penting saudara. Saudara-saudara sekalian, Allah berfirman ketika Isra Mi'raj, supaya kalian semua tidak sesat dengan adanya framing daripada orang Yahudi. Nanti bisa-bisa mereka berteriak, Muhammad Tuhan, Muhammad setengah manusia setengah Tuhan. Buktinya bisa pergi ke langit bolak-balik ke ayat sungi, mati orang sadayana itu. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'annya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang pertama kali diciptakan apa diucapkan oleh Allah Subhanahu Maha Suci. Maha Suci dari sifat nasaha, sifat Gusti Allah. Artosna naon, artosna upami anjeun sadaya membahas masalah yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, eta meripat anjeun soja anjeun pikiran orang sadaya, perhatiannya tong ke Kanjeng Nabi, perhatiannya ke Allah yang memiliki maha sifat suci. Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh tempat, perhatian kajinya. Kalau sumpah perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah lebih hebat daripada Mi'raj, lebih hebat daripada Isra Mi'raj, kita akan percaya. Tapi kalau orang sadayana perhatian ke Kanjeng Nabi sebagai makhluk Allah, bisa mencapai langit nomor 7 Sidratul Muntaha, bolak-balik ke ayat semuni, pasti orang itu ingkar akan Gusti Allah. Sebab perhatian ke Kanjeng Nabi, maka Allah menekankan Subhanahu Maha Suci, ini urusan orang gitu. Ini namanya ngaji, jadi ngerti nggak ngerti, lihat ya rasain baik. Benar sudah ngajinya, benar sudah saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudara sekalian, kalau seumpama Allah mengawali dengan Subhana, berarti otoritas Isra itu otoritas Allah, bukan otoritas makhluk. Kekuasaan Isra itu kekuasaan Allah, bukan kekuasaan Rasulullah. Jangan bicara Rasulullah, bicara Allah. Maka kalian akan jadi Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar mengatakan ketika Rasulullah cerita, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya lebih berat, lebih hebat daripada Isra Mi'raj saya terhadap saya. Kenapa? Sebab karena ini Allah. Tapi kalau Abu Jahal, Abu Lahab tentang apa ya Muhammad, mau kita ngomong dengan kabrus Muhammad, bolak-balik ke langit ke bumi kan, kita ayah semuni rampung kita terpercados kafir selama. Sebab kita uang sulit balik ke Kanjeng Nabi, maka Allah mengawal dengan Subhanahu. Ini keindahan ayat Al-Quran, membantah daripada isu-isu yang berkembang sekitar para nabi dan para rasul. Isu yang berkembang tentang Nabi Sulaiman yang dianggap penyihir, Nabi Isa dianggap anaknya Allah, Siti Maryam dianggap berzina dengan Yusuf An-Najjar. Ini wajib diklarifikasikan. Turun Al-Quran, turun Kanjeng Nabi, tugasnya mengklarifikasikan. Ini yang disebut musaddiqul lima ma'akum. Maka orang sadaya sebagai para ulama, para kiai Banten, ketika ada isu masalah yang berkaitan dengan nasab Kanjeng Nabi, wajib ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dianggap penting, harus dibahas. Ini sebab kaitan sama Kanjeng Nabi, itu namanya ulama Banten. Tongsian kesana-sana, iya masalah kebenaran bersudah. Kurang sadayana umat Kanjeng Nabi, mencintai Kanjeng Nabi. Jangan sampai ada orang yang ngaku-ngaku, nyangkok-nyangkok terus, akhirnya menghancurkan akidah, menghancurkan syariat, menghancurkan akhlaknya masyarakat Banten. Ini yang kita tidak mau terjadi. Betul betul? Jawab betul betul? Betul betul? Subhanallah. Saya aneh kalau ada kiai menganggap ini nggak penting.
Ada yang mengatakan katanya Gus yang penting itu orang takwa. Nah saya mau tanya kalau takwa itu apa? Takwa di dalam Al-Quran apa? Ittaqullah. Ittaqullah asalnya dari apa? Itaku asalnya dari apa? Itaki asalnya itako. Itako asalnya iutako. Iutako asalnya wako. Kalau ditulisin wako yakin dikoyakan di amal yakin. Cek santrinya Buya Muhtadinat itu. Lahan wako mengikuti bahasa ifta'ala dari iutako. Pokoknya diganti apa sebab diajari syartin info mau diikholkan jadi itako diikholkan jadi itako. Diteruskan itako yang tak diikholkan di amal yang itaki. Di pasien malu bicara jadi ittaqu, di pasien alif fariqo baina wawil amri wal jam'i jadi ittaqu. Menjelaskan diri hanya nyampein mulut doang, ngerti kagak. Takwa berasal dari wiqayah direksa. Cek Imam Ghazali satu wiqayatul din raksa agama, wiqayatul akidah raksa akidah, wiqayatul syariat raksa syariat, wiqayatul akhlak raksa akhlak. Sedangkan akidah syariat akhlak masdarnya sumber akhlak sumber akidah dan syariat adalah ma yata'allaqu bi Rasulillah, sesuatu yang berkaitan dengan kanjeng Nabi, ya jaraknya, ya sifatnya, ya sikap tingkah lakunya yang disebut hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang kanjeng Nabi. Itu sumbernya semua akidah syariat akhlak itu dari Rasulullah. Menjaga agama tanpa memperhatikan Rasulullah, tanpa menganggap penting Rasulullah, moral biasa. Jadi jangan bilang wah ini yang penting takwa. Kalau orang tidak mau memperhatikan yang sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, itu kira-kira takwa. Ini masalahnya. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Ba'alwi, dari Habaib, mengaku cucu bukan cucunya orang sembarangan, orang Banten, mengaku cucunya Rasulullah khairil bariyah, wajib diperiksa. Ente jadi Ba'alwi jangan marah. Kenapa? Ya ente salah sendiri, kenapa ngaku cucunya Rasulullah? Kalau ente belum nggak mau diperiksa, ya jangan ngaku cucunya Rasulullah. Coba kalau ente ngaku cucunya siapa? Saya ngaku cucunya seumpama cucunya Tarzan. Siapa yang mau meriksa? Saya ini cucunya si Bejo. Bejo ini juga tahu mana, Arjo nggak tahu mana. Tapi kalau ini berkaitan dengan Rasulullah, beda. Orang Banten beda. Jangan tidak dianggap penting. Banten itu adalah orang yang mencintai Rasulullah. Ketika ada nasab yang dicampurkan dikatakan dalam kanjeng Nabi, ulama Banten harus bangkit. Bagaimana caranya memverifikasi benar atau tidak, salah atau tidak. Katakan yang benar-benar, yang salah-salah, tongsian ke salah-salah. Umat kanjeng Nabi berbicara masalah yang hak masih takut sama orang lain. Percuma ente jadi umat kanjeng Nabi. Sudah. Ya nanti saya kena fitnah Gus, kanjeng Nabi oke kena fitnah. Ya nanti saya dicaci maki Gus, kanjeng Nabi oke dicaci maki. Sampai yang tidak mau dicaci maki, tidak mau difitnah, tolong hidup. Langsung aja dikubur. Insya Allah tenang hidupnya di dunia teh. Sudah. Ini saudara-saudara sekalian. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, luar biasa. Upami itu berkaitan dengan kanjeng Nabi sangat penting. Kanjeng Nabi mengatakan itu urusan Allah. Nomor selanjutnya, ketika Muhammad itu Muhammad itu naik ke atas Mi'raj di atas langit. Mi'raj di atas langit. Eta Muhammad, eta tetap manusia. Kaya hubungan asal orang. Muhammad bukan anak orang. Muhammad bukan putra orang. Muhammad bukan manusia yang mengandung Tuhan. Muhammad tetap manusia. Karena saya dengan Muhammad itu berbeda. Namun bedanya Subhana Maha Suci. Dalam kitab Ijaz Darul disebutkan bahwa makhluk itu yahtaju ila mahallin au mukhassisin, yaitu memerlukan waktu dan sesuatu yang khusus, yaitu tempat. Waktu dan tempat, manusia kemanapun perlu waktu, perlu tempat. Sedangkan Allah la yahtaju ila mahallin au mukhassisin, maka Allah tidak membutuhkan waktu dan tempat. Maka ada sesuatu yang kontras. Kanjeng Nabi tidak membutuhkan tempat dan waktu sebagai makhluk serba terbatas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, kekuasaannya tidak berbatas, tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Maka
Allah menggandengnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan lafaz ba. Ini saya bicara di Banten karena Banten tuh orangnya sangat mencintai ilmu. Saudara sedar, sangat mencintai ilmu. Saya makanya jelaskan, insya Allah banyak santri di dia. Kalau santri montok, insya Allah ngertos. Kang ngerti, mantuk beres. Saudara-saudara sekalian, tuh. Maka disambung dengan lafaz ba. Naon? Subhanalladzi asra bi abdihi. Sholat kalau subang anjeun pariksa kena usolosna eta bak teh bak naon. Upami anjeun bari ngertos ieu maknana bi huruf jar anjeun buka kitab Muqbil Labib kitab Imam Ibnu Hisham eta makna bak ayat 30 langkung makna bak. Jadi dia maknana naon? Ada yang mengatakan dia memutaatikan fi'il lazim, salah. Kurang sababna sebab lafaz asra karantos mutaati dengan wazan. Naon wazan af'ala? Sebab asra eta asalnya dari lafaz saro. Kalau diteruskan saro yasri siroyakan mengikuti wazan af'ala menjadi asra, maka asra sudah mutaati dengan wazan af'ala. Jadi asra tidak butuh ba. Kalau dalam masalah takdiyah, marrotu bizaitin, kenapa ada ba sebagai takdiyah? Karena marrotnya itu wazannya macam mujarrad, tapi ketika mengikuti wazan af'ala amrotu, maka ba harus dihilangkan, zaid harus dinasabkan. Amrotu zaitan, itu menurut nahwu sharaf. Ini yang jadi masalah. Amrotu bizaitin asra bi ati aya wazan af'ala ada ba. Ini bakna naon? Besok majaji. Upami kiai mesti ngertos. Ketemu kan kijai. Kalau yang nggak ngerti jangan ngaku kiai lagi. Saudara-saudara sekalian, ini bakna naon bakna, bukan bakna dia, bukan. Makanya dia kalau sebab di dalam masalah baku ta'ati alamatul fi'lil mu'adda an tasila ghairi masdarin bihi nahwu umil fansib bihi maf'ulahu illam yalub an fa'ilin nahwu nadabbartul kutub sampai seterusnya wa'ad dilaziman bihafi jari wa imprudif an nasril mujari amrartu zaitan atau marartu bizaitin. Nggak boleh amrartu bizaitin. Nah, di dalam Al-Quran ada asrof wazan af'ala tapi bi'anti. Berarti jelas kalau seumpama babnya takdiyah tidak masuk di dalam kitab nahwu sharaf. Sekarang saya tanya, Al-Quran yang mengatur nahwu sharaf atau nahwu sharaf yang mengatur Quran? Maka para ulama mengatakan, Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Hamali mengatakan, baknetul lil ilsah untuk menempelkan, merekatkan naon? Merekatkan sifatnya Nabi Muhammad sebagai manusia yang serba terbatas, masih butuh tempat dan waktu, direkatkan, ditempelkan dengan sifat Allah yang tidak terbatas, tidak butuh dengan waktu. Maka Nabi Muhammad dibawa ke langit nomor 7 dengan jarak yang sangat jauh, bolak-balik ke ayat semi. Tapi sifat Nabi Muhammad sebagai manusia tidak hilang. Apa? Masih membutuhkan tempat dan waktu. Mana tempatnya? Allah menunjukkan minal Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa. Mana waktunya? Allah menyebutkan lailan dalam waktu bumi. Lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kata para ulama tafsir, tauhidun lil abad, memperkuat posisi kehambaannya Kanjeng Nabi. Artinya sehebat-hebatnya Kanjeng Nabi Nabi Muhammad bukan Tuhan, bukan anak Allah, tapi tetap statusnya sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Buktinya masih perlu waktu, waktunya lahiran, masih perlu tempat terminal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ini keindahan Al-Quran. Jauh seperti ketelingati seperti mantuk-mantuk ngantuk dah nuntut anda masa malam-malam nggak boleh ngantuk. Gus, bukan masalah itu. Kalau ngantuk di pengajian mah bukan urusan malam. Ibu-ibu kalau ngaji sama kiai siang-siang atau pagi jam 9 ngantuk udah. Ngaji jam 2 siang ngantuk udah. Apalagi malam ngantuk udah. Jadi ngantuk ke pengajian itu bukan urusan masalah ini, urusan pising siang sanes, urusan socak masyarakat Labuan itu upami ngaos ngantukan pisan itu maksudnya kurang teh. Tapi upami dangdutan tak eta socak malotok pada siga jengkol. Sudah. Bos ngaku baik, sing beli ngaku tuh saya kubel. Saudara kan. Makanya jangan disempat bahwasanya waktunya Isra Mi'raj itu malam. Dalilnya naon?
dalilnya Lailan salah. Kalau ditanya Isra Mi'raj waktunya apa? Malam. Buktinya apa? Memakai lafaz asal. Asalnya dari lafaz saro yasir siroyak, artinya asairu fil lail, berjalan di waktu malam. Asro memperjalankan di waktu malam. Lafaz asro dan saro sudah mengandung arti malam. Ini waktu daripada Isra Mi'raj. Kalau Lailan dengan Masjidil Haram itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad masih butuh waktu, masih butuh tempat. Artinya Nabi Muhammad bukan Tuhan tapi tetap manusia. Maka kita semua selamat dengan Al-Quran. Klarifikasi perlu, kurang sababnya ini masalah berkaitan dengan Kanjeng Nabi. Laras sudah. Ini masalah berkaitan dengan Kanjeng Nabi. Jadi masalah yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi itu adalah sangat penting. Termasuk masalah yang berkaitan dengan nasabnya Kanjeng. Bukan benci ke sana, benci kemari, enggak. Kanjeng pikirannya tong kotor gitu masyarakat Banten. Ini tugasnya ulama, ini tugasnya kiai. Ada orang yang mengaku cucunya Rasulullah. Rasulullah itu khairul bariyah, orang yang paling kita cintai, orang yang paling dimuliakan oleh Allah dan kita semua. Wajib diperiksa, ini wajib bener apa enggak ini? Bener sesat. Sebab naon? Sebab yang namanya cucunya Rasulullah nanti kaitannya dengan Rasulullah. Rasulullah kaitannya dengan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah kaitannya dengan iman kepada Kanjeng Nabi, iman kepada Kanjeng Nabi kaitannya salah akidah, salah syariat dan akhlak. Kalau tidak benar itu seumpama ta'ali nasabnya tidak benar, tidak nyambung kepada Rasulullah, bisa merusak akidah, bisa merusak syariat, bisa merusak akhlak, bisa merusak agama orang sadaya. Nah, jadi harus dibahas sama kiai, jangan dimakan tong cicing wae dari kaidah. Ya, aliran sesat. Paham? Paham deh? Aliran sesat. Subhanallah. Makanya iya, kalau ditanya kusam dan benci kepada Habib, untungnya benci ke Habib naon? Tak ada untungnya. Kecuali abdi pengen nyarios dari hati ke masyarakat Banten. Kunaon sabab masyarakat Banten itu banyak saudara yang kurang. Saya tidak mau anjing itu keliru memilih. Saya tidak mau anjing dibengkokkan akidahnya. Saya masyarakat Cirebon tidak mau melihat anjing syariatnya dibengkokkan. Masya Allah. Kadang-kadang fitnah berseliweran tanpa ada klarifikasi. Masya Allah. Tidak anjing agama ngiring ke sana. Kanjeng Nabi nggak pernah seperti itu. Makanya saudara-saudara kalian, eta contohnya di dia ayah aklan bakal wong contohnya itu nggak ada yang lainnya nggak pernah ada cucunya Kanjeng Nabi. Jadi kalau saya menyebutkan Bang Alwi karena memang di Indonesia adanya Bang Alwi. Masa orang membahas bakso tidak boleh membahas saus sih? Mahal itu. Ya harus disebutin sausnya. Sebab bakso membutuhkan di dalam bakso ada mie yang harus disebutkan. Di sini yang mencakupan nasabnya Kanjeng Nabi itu Bang Alwi. Ya orang harus bicara ini Bang Alwi ngaku nasabnya, nyangkok nasabnya Kanjeng Nabi, mengaku cucunya Rasulullah, harus seadanya. Ini perkara yang hak, harus diketahui oleh masyarakat Banten sana ya Pak. Benar apa tidak? Benar. Harus. Subhanallah. Diterangkan ku info Ki Imaduddin Al-Bantani, bahkan 3 konteks keilmuan. Ingat, ilmu teh ayatna Gusti Allah orang Banten jangan ditentang. Ilmu teh sifatna Allah apa anjeun poho belajar ke kiai wujud ditambah Allah khalaqatu dia ruhi nafsi wahdaniyah qudrat iradah ilmu itu sifatnya Allah, ilmu eta Gusti Allah, upami eta dasarna ilmu itu bukan gerakannya Ki Imaduddin Al-Bantani, bukan gerakannya seorang Abbas, ini gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyelamatkan hambanya dari kemungkaran yang tidak benar menurut Allah, bukan menurut anjing, menurut Allah. Sebab Allah mengatakan aliran sesat. Benar sudah. Ini harus diklarifikasikan, bukan masalah benci. Kalau seumpama anjing akidahnya kesasar, syariatnya kesasar, pemahaman agamanya kesasar, akhlaknya orang Banten rusak, menghina kiai, mencaci maki kiai,
saya nu bisa di urusan akhirat tuh biar sedap. Masya Allah, ini ayatnya Allah. Jangan sampai kurang sadarnya ingkar terhadap ayat yang telah Allah berikan kepada kurang sadarnya. Maka Allah SWT mengatakan, ketika Allah mau mengklarifikasi tentang masalah Nabi Isa, ketika Allah mau mengklarifikasi tentang masalah Nabi Sulaiman, Sulaiman bukan penyihir, Sulaiman bukan gembong penyihir. Apa yang diucapkan oleh orang Yahudi itu salah, itu adalah fitnah yang tidak berdasar yang dilakukan oleh mereka kepada Nabi Sulaiman. Maka Allah di dalam Al-Quran menyebutkan, walaqad arsalna ilaika ayatin bayyinat, Muhammad, aku telah menurunkan kamu ayat bayyinat yang jelas, ayatul wadihat, ayat yang jelas untuk mengklarifikasikan siapa itu Isa sebenarnya, siapa itu Maryam sebenarnya, siapa itu Sulaiman sebenarnya, supaya masyarakat tidak tertipu oleh berita bohong yang tidak benar. Cocok. Saudara-saudara, ketika Allah mengungkap melalui ayat Al-Quran tentang bagaimana orang Yahudi merekayasa cerita tentang masalah Nabi Sulaiman dianggapnya gembong penyihir, bukan berarti Allah mengajarkan kebencian kepada orang Yahudi, tidak, tapi ini berkaitan dengan para nabi, wajib kita bongkar, wajib diklarifikasikan, karena hubungannya dengan hidayah petunjuk Allah, hubungannya dengan agama Allah. Kalau tidak ada kaitannya dengan agama, kenapa kita peduli, ngapain kita peduli pada nasab orang lain? Tidak. Ini balik mengaku cucu, bukan cucunya orang lain, bukan cucu orang sembarangan, cucu orang yang paling dicintai ke masyarakat Banten, orang yang paling dimuliakan ke masyarakat Banten, orang yang paling ditutupi ke masyarakat Banten, orang yang paling dimuliakan ke Gusti Allah Ta'ala. Wajib diteliti, dicek. Ini tugasnya para ulama, mengklarifikasikan, tugasnya sama dengan Al-Quran dan ayat para nabi dan para rasul, khususnya kanjeng Nabi. Ini namanya al-ulama warathatun. Ulama adalah pewarisnya para anjing sadaya. Kadang-kadang dibelokkan akidahnya, masih percaya wan. Saya mah orang yang dengar orang Banten begitu negeri miris. Saya datang di sini karena saya sayang sama kalian. Kalau saya nggak sayang sama kalian, nggak usah datang. Saya mungkin pergi waktu saya ke Jogja. Tapi saya bilang, saya harus datang sini. Karena sebab ini masyarakat Banten keluarga saya. Kalau yang lain saya bicara, maka di Banten saya harus bicara. Capek, waktu sama saya. Tolong sahabat ini saudara saya. Harus saya bicara. Harus saya salahkan dulu. Permasalahannya apa? Permasalahan saya tanggung jawab di depan Allah. Jangan sampai Allah menegur saya. Kamu sama orang lain, kamu memberi peringatan, tapi sama saudara sendiri kamu enggak. Makanya saya bilang sama Buya Yusuf Mubarak, saya datang nih. Saya datang, bagaimanapun saya datang. Mau sampai marah, mau enggak, bukan urusan saya, itu urusan Allah. Inna ladina yakfuruna bi ayatillahi wa yastakbiruna anha, itu termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang yang sombong terhadap ayat Allah, tidak mau percaya kepada ayat Allah. Ayat yang Allah berikan, baik ayatul Qur'aniyah atau termasuk juga ayatul Qaumiyah, tidak mau percaya. Kurang sadaya, jangan sampai termasuk seperti itu. Dengarkan, kuping ada dua, didengarkan, ini kiai bener apa tidak. Ini kalimat benar, kalimat benar. Ini sosok ulama Banten yang bergetarkan dunia. Ini sosok ulama Banten yang menggetarkan dunia. Terulang lagi sejarah. Syekh Abdullah bin Abdul Qahar, mursyid tarekat Syadzaliyah, jadi guru besarnya orang Haramain, seluruh ulama di dunia, termasuk Mesir, Afrika, termasuk Mindanao, Filipina, Thailand, Pakistan, sampai Malaysia, sampai Indonesia. Eta asalnya dari Banten, saudara. Kenapa anda nggak berani ngaduki Pak Ali? Kalau Pak Ali benar, kita akui benar. Tapi kalau salah, kita suruh mereka tobat kepada Allah. Jadilah umat kanjeng Nabi terbaik. Kita bersama-sama kita jadi saudara. Apa salahnya? Betul. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju? Jadi yang jadi Pak Ali, jangan sampai takut kehilangan kehormatan. Insya Allah kurang sadaya tetap hormat anjing kalau anjingnya baik. Tapi kalau anjingnya tidak baik, mohon maaf, kalau anda tetap menyesatkan masyarakat Banten, anda tetap berbicara tentang yang tidak benar, mencaci maki Kiai Banten, maka seluruh masyarakat Banten akan bangkit melawan anda. Saudara-saudara, Masya Allah, saya ngeri kadang-kadang. Sebetulnya ini kalian lihat saja di YouTube banyak.
Anda seorang oknum Habib. Kalau saya bicara oknum berarti tidak semuanya. Jadi Anda yang tidak melakukan jangan tersinggung. Betul, betul. Lalu sudah. Tapi kalau orang yang salah harus diluruskan. Apalagi kesalahan itu menyangkut orang lain, bisa menyesatkan orang lain. Wajib diberitahu oleh kita. Urusan Anda muslim atau tertuduh bukan urusan saya. Yang penting, nah, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tugas saya hanya menyampaikan iman tidak iman. Tergantung Anda, tergantung Allah. Sebab saudara-saudara sekalian, sebab kalau seumpama Allah sudah mengatakan orang itu tidak akan beriman, tidak percaya kepada ayat Allah, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wa la in ataita bi kulli ayatin ma tabi'u qiblaka wa kallamahumul mauta. Walaupun ayat semua sudah didatangkan kepada kamu Muhammad, walaupun orang yang sudah mati dibangkitkan untuk membuktikan kebenaran kamu, kebenaran Allah Muhammad, mereka tidak akan ikut kepada engkau Muhammad. Ini urusan Allah, bukan urusan saya. Urusan saya hanya menyampaikan. Paham? Paham tak? Saudara-saudara sekalian, ada oknum Habib yang mengatakan bahwasannya ada seorang Habib yang marahi, kata orang sebut nyewa itu mungkar nakir. Mungkar nakir dimarahi. Sekarang saya tanya kepada Anjen sebagai orang Batak, muridnya dengan muridnya Pangarsa dan Sunda, muridnya Buya Muhtadi dan Sunda, muridnya Buya Jimyati dan Sunda. Sekarang saya tanya, kalau sumpah ada cerita Habib bisa marah, memarahi, nyewoti, gentak-gentak bukan nakir, percaya Anda? Percaya Anda? Tong percaya, ia terbohong saudara. Saya harus mengatakan itu tidak benar, karena yang benar, benar, yang tidak benar jangan disedarkan, tidak benar. Kalau saya mengatakan yang tidak benar, mengatakan benar, tapi saya menyesatkan kalian. Benar. Benar sih. Ada yang mengatakan bahwasanya bahasa itu adalah bisa mengatur malaikat Israel. Malaikat Israel diatur. Sekarang saya tanya orang Banten, saya tanya orang Labuan, apakah ada cerita manusia bisa mengatur malaikat? Jawab. Ayanda, buka hadisnya Kanjeng Nabi. Manusia yang paling mulia eka saha. Manusia pang mulia saha. Manusia pang utama saha. Ada riwayat cek Kanjeng Nabi nanti di hari akhirat, malaikat Malik penjaga neraka dongkap ke urang, ya Rasulullah, ada umat yang engkau yang masih ada di neraka. Lagi di apa mereka? Lagi disiksa. Rasulullah menangis menjerit. Apa kata Rasulullah? Ya Malik, akhrijhu minan nar, salim umati akhrijhu minan nar. Keluarkan dia dari neraka, keluarkan dia dari neraka. Kemudian juga selamatkan umat saya, selamatkan umat saya. Subhanallah. Apa kata malaikat Malik? Dengarkan orang Banten supaya ngerti. Dengarkan. Kata malaikat Malik, ya Rasulullah, kami adalah bangsa malaikat. Yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah. Itu kalau Allah berbicara pasti akan saya lakukan. Tapi kalau engkau yang berbicara ya Rasulullah, afwan wa ma'dziratan, aku belum bisa melakukan. Malaikat Malik, saudara-saudara, diperintahkan Kanjeng Nabi jawabnya itu. Makanya Rasulullah langsung jungkung, Rasulullah langsung sujud di payunan Allah. Salim ummati ya Rabbi, salim ummati, selamatkan umat saya. Allah menurunkan kitabnya, ya Malik akhrijhu minan nar, keluarkan dia dari api neraka. Dari hadis ini menunjukkan Kanjeng Nabi khairul bariyah, Nabi ulang sadayana, afdalul anbiya wal mursalin, Nabi yang paling utama, sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi para rasul. Tidak bisa ngatur malaikat Malik. Ini ada doktrin, ada Habib bisa ngatur malaikat Malik. Ia sesat, dan sesat. Sesat. Udah perang sama. Masa celiknya kena dicolok badannya. Aliran sesat kama. Masya Allah, iya umat pada di bawah kanannya ya. Nah sudah, berarti artinya mendoktrin anjan sadayaknya masyarakat dan para segalek sadayak hanya di Banten, mendoktrin anjan sadayaknya di bawah alam sabar. Ayah jalma anu lebih mulia ketika Kanjeng Nabi, ayah jalma anu lebih kuasa ketika Kanjeng Nabi. Saha Habib bisa atur malaikat. Ini adalah doktrin yang tidak benar, tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah keluar dari doktrin dan ajaran Al-Quran dan Hadis. Anjing tidak terasa,
Anjing karena ya saya tidak menyalahkan, karena anjing memang mencintai Habib karena mencintai Rasulullah. Tapi saudara-saudara kalian itu, kenapa mereka mengaku cucunya Rasulullah? Makanya dia wajib dibahas. Kan saya tadi bilang, kalau orang berkaitan dengan kanjeng Nabi pasti berkaitan dengan akidah. Rusak syariatnya. Saya lihat beberapa perkataan Ba'alwi ini kadang-kadang bisa merusak syariat. Contohnya mungkin hanya berupa cerita, kalian yang tidak terasa sangat halus sekali. Ini yang harus dipahami, harus diteliti orang Banten. Terbuka hatinya kalian, pikirannya dibuka, celingnya bolong. Sudah dipikir, apalah takdirun, apalah kalian tidak bisa pikir dengan logika dan akal. Ada Abdul Habib mengatakan, kalau umpama ada Habib tidak sholat, kalau ada Habib tidak puasa Ramadan, kalau ada Habib sering mabuk dengan zina, udah biarin aja, karena mereka itu akan disucikan oleh Allah dan akan masuk surga tanpa hisab melalui syafaat mbah itu kanjeng Nabi. Ayah jalma nggak mau sholat, ayah jalma nggak mau puasa Ramadan, ayah jalma senengnya zina, ayah jalma senengnya mabuk, bisa masuk surga tanpa hisab. Harus ke Habibnya, iya agama salah Habib. Ente jangan menyesatkan orang Banten ente. Turunan Belanda. Mentang-mentang orang Banten sudah mencintai, ente ngomong sembarangan. Tos, uih ke Karuhun, uih ke Karuhun, saudara saudara. Uih ke Pangarsa Ajengan, setuju ente? Uih ke para ulama, para kiai, setuju ente? Masya Allah, saya miris Pak. Segitu hebatnya penyelewengannya. Subhanallah. Dan ini sudah bukan ini memang daftar dia. Sampai ada oknum Habib yang cerita ketika muhibbinya meninggal, ketika muhibbinya meninggal, maka si Habib itu datang, yang Quran bin Quran. Saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa Ramadan, saya tahu kamu itu masih senang mabuk, senang zina, tapi saya tahu kamu mencintai saya, kamu mencintai Habib. Kalau kamu bertemu dengan malaikat mungkar nakir di kuburan, malaikat mungkar nakir bertanya, jangan dijawab, titipkan surat saya, sampaikan surat saya ini kepada mungkar nakir. Suratnya diselipkan di bawah kepalanya. Iya Habib, malaikat mungkar nakir disurati. Pikir Banten, pikir otak mana ini. Masya Allah, sampai segitu masyarakat Banten kaya dan bercatus. Aneh temen ngajari uang. Udah dibaptis itu mungkin. Sudah. Sekarang saya tanya, ajaran seperti itu sesat enggak? Sesat. Jawab yang tegas. Kalau memang Anda sekalian orang Banten, muridnya Maulana Hasanuddin Al-Bantani, jawab iya kah tidak sesat dan tegas. Orang kaya gini diikuti, mau dibawa kemana ya agama? Udah di perangan kamar betul. Makanya saya mangap-mangap. Kadang-kadang sampai di Banten langsung ngomong, nggak dikasih makan lagi. Ngalah mulai ke masyarakat Banten lah. Kurang makeleh keanjengnya. Awak menang. Malam-malam disuruh puasa. Biasanya orang Banten maghrib itu buka ya pas lu perintah puasa lah buat kumaha ya syariatnya salah gitu. Sudah. Ini rusak Pak. Ini menanamkan doktrin Pak. Kalau saudara kamu kemudian mungkar nakir, sampaikan surat saya ke mungkar nakir, dan kamu masuklah surga tanpa hisab. Subhanallah, kalian semua didoktrin secara halus di bawah alam sadar kalian tidak terasa. Ini di bawah alam doktrin kalian akan terdoktrin, khususnya anak-anak muda yang baru ingusan, anak-anak SMA, anak-anak yang tidak ngerti agama. Berarti sholat itu penting, puasa Ramadan itu penting, mabuk keler tenaun, zina tenaun, lu penting mencintai Habib pasti masuk surga. Iya agama nasaha ya. Tapi benar kan? Masya Allah, subhanallah. Sampai sakit nah kita masyarakat Banten dia susah dipanggil di pasien kesadaran kumaha yang jalan. Sekarang sudah melek sadar
Bukan berarti anjen bukan berarti saya melarang anjen mencintai Habib. Kalau Habibnya jadi guru harus dicintai, harus dihormati. Betul. Tapi kalau menanamkan doktrin semacam ini, anjen sebagai orang Banten harus hati-hati, karena ini kaitan agama. Agama itu bukan punya Rasulullah, bukan punya Habib, punya Allah. Rasulullah ada takut. Kata Rasulullah mengatakan, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa ana atqakum, saya paling takut kepada Allah. Wa ana akhsyakum ilallah, dan saya paling takut kepada Allah. Rasulullah yang takut ini jamak kadang-kadang seperti tidak takut kepada Allah. Nah, jadi orang Banten rusak kesalahan. Lalu sudah. Akhlaknya udah rusak. Saya prihatin. Ada beberapa orang Banten kalau manggil aja nggak manggil kiai, cuma namanya unggul. Ki Ma'ruf Amin, seorang ulama besar asal Banten, pakar ilmu fikih yang nyaris belum ada tandingannya. Dipanggilnya cuma namanya doang, Ma'ruf Amin. Sejak kapan orang Banten kurang ajar kepada kiai dan ajaran? Sejak kapan? Ini ajaran saya, bukan ajaran karuhun ya bukan ajaran luhur anjen. Ada jelas dari Amrul Kharijun, perkara yang jauh di luar ajaran Banten. Orang Banten tidak seperti itu sama ulama kiai. Sampai didoktrin akhlaknya parantos robi, yang tadinya hormat ke ajaran, hormat ke kiai, hormat ke karuhun, hormat ke luhur, ini sampai kurang ajar pada para ulama, para kiai, dibiarkan hancur di masyarakat Banten agama ini. Balik ke negara nak guna dusir itu. Paham? Nyebut Gus Dur, Turahman, si Turahman. Nyebut Gus Yakut, si Yakut. Diibat itu orang alim disebutnya. Orang yang nyebutannya kadang-kadang nggak pintar, orang bodoh, orang jahil. Si Imam. Ini akhlak yang tidak benar. Ini bukan akhlak orang Banten ini. Orang Banten gak seperti itu, sama kiai, sama ulama, sama karuhun, sama leluhur. Mas yang kuhormat yang luar biasa, peradaban sangat luar biasa. Tiba-tiba berubah seperti ini, subhanallah. Tapi kalau menyebut nama klannya, tokoh-tokoh mereka, klan Ba'awi menyebutnya di junjung setinggi langit, As-Sayyid Al-Habib, Al-Alim, Al-Allamah, Wali Kutub. Kalau klannya mereka disebutnya Wali Kutub, Al-Habib, Al-Alim, Da'i ilallah, berdakwah kepada Allah. Orang yang dakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah, Al-Alim, Wali Kutub. Tapi kalau undang kiai Banten si Ma'ruf, ya Allah, ini yang menyebabkan kita semua sebagai bangsa Indonesia harus bergerak menghadapi orang semacam ini. Jangan ragu-ragu ente, jangan takut anda harus siapapun. Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju enggak? Subhanallah. Di sana anjing nyebut Ki Ma'ruf Amin si Ma'ruf. Gus Dur dibilang buta mata buta hati. Seluruh Nusantara tak ayam benar. Ada seorang Habib yang muda, ngaji kitab terbiasa, Quran terbiasa. Habib kan jahil, tapi manggil kiai Nusantara anjing girik curut. Anjing mau ikut kepada orang semacam itu, ikut sampai ke neraka anjing. Ya makhluk terkutuk dunia akhirat ya. Jangan diikuti orang saya. Cocok itu benar. Saya bicara seperti itu. Berani menganjing-anjing kiai, berani menciri-ciri kiai, berani mencuri-curi kiai, ulama kiai anjing-anjing tidak akan keluar kecuali dari mulut yang terkutuk dunia akhirat. Jangan diikuti saudara. Ya, masyarakat Banten jangan ikut sama orang semacam itu ya. Jangan. Kalau anda senang sama Habib, masih banyak Habib yang baik-baik dan perkataannya sopan satu masih banyak, ikut sama orang baik. Nah sudah, Masya Allah, Gus Yakut di iblis-iblis, Pak. Menteri Agama ke lambang negara, sama kayak si Kapolres lambang negara. Yakut itu iblis. Ngajari di ayunan muhibinnya, masyarakat yang merusak akhlak, mengakunya cucunya Rasulullah, wajib diperiksa. Ini mulut bukan mulutnya Rasulullah, ini akhlak bukan akhlaknya Rasulullah. Ente cucunya Rasulullah atau bukan? Buduna penasaran dihukum kalau gitu. Subhanallah.
Ada apa di Indonesia? Nama dihukum cokot-cokot. Kembali kepada keluhuran, kembali kepada taruh, kembali kepada para ulama dan haji negara sudah. Pemerintah na baik. Ki Ma'ruf Amin. Tahu Ki Ma'ruf Amin? Tahu ke? Alim ke? Alim ke? Pinter ke? Orang mana itu Ki Ma'ruf Amin? Orang Banten, Pandeglang-nya. Ki Ma'ruf Amin itu pernah jadi ketua MUI dan sudah. Ilmunya sangat luar biasa, khususnya masalah fikih dan usul fikih. Saya pernah mendengarkan sendiri ketika beliau mempertandingkan antara Jam'ul Jawami dengan Al-Asbah An-Nawawi, pemikiran tentang usul fikih mazhab Syafi'i yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tajuddin As-Suyuti dengan Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Saya mengatakan Ki Ma'ruf Amin sangat luar biasa. Turunan Tanara itu. Ki Ma'ruf Amin begitu diperintah oleh para ulama NU untuk memblokir radikalisme untuk menjadi wakil presiden, Ki Ma'ruf nurut. Saya ingin ditermakan. Umur saya untuk bangsa dan negara, untuk rakyat, untuk agama, untuk baginda Rasul. Makanya biar tua juga nurut. Etal akhlaknya orang Banten. Monggo Kiai. Begitu jadi wakil presiden digorengkan ku oknum-oknum Habib yang tidak benar. Mending Habibnya pinter, Habibnya jahil nggak pinter, menjelek-jelekkan ulama Banten, menyebut nama Ki Ma'ruf Amin di payungan jamaahnya, ngajari jamaahnya tidak benar. Ki Ma'ruf disebut namanya Wungkul, Ma'ruf Amin disandarkan sama binatang yang najis, naon babi. Subhanallah. Saya tidak membayangkan bagaimana hancurnya hatinya masyarakat Banten ketika ulamanya dibagi-bagi di depan jamaah. Ma'ruf Amin babi apa babi? Eta jamaahnya jawab sadaya babi. Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin babi apa babi? Babi. Eta jamaahnya disuruh jawab babi. Ketika Ma'ruf Amin sebagai ulama besar dunia akhirat, eta Habib yang gak pintar, orang jahil. Ini Habib dengan jamaahnya makhluk yang terkutuk dunia akhirat. Ki Ma'ruf Amin dibabi-babi berani. Subhanallah. Saya tidak membayangkan bagaimana hancurnya kalian sebagai masyarakat Banten. Hatinya hancur ke? Hancur ke? Saya sebagai orang Cirebon hancur dulu hati saya. Tapi begitulah adanya saudara-saudara. Makanya apa itu asalnya dari mana? Asalnya karena mereka mencangkokkan nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Setelah diteliti, ternyata menurut tiga konsep keilmuan. Satu adalah ilmu nasab, nomor dua ilmu filologi, nomor selanjutnya ilmu DNA, yaitu tes genetika. Sama sarang tes darahnya anjing selayaknya. Kalau Anda tidak percaya DNA, jangan percaya golongan darah Anda, karena sama-sama itu uji laboratorium. Kalau Anda memeriksakan darahnya paling-paling 2 jam dapat kesimpulannya. Tapi kalau Anda memeriksakan diri Anda, DNA-nya dari mana, tidak cukup 2 jam, harus minimal 20 hari. Saudara saya itu hampir 25 hari Pak DNA. Dan alhamdulillah DNA-nya merujuknya kepada orang wali songo, anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan setelah itu sudah, kita juga nggak mau sombong. Oh, kita juga nggak berani mau apa sih Pak? Kanjeng Nabi dengan kita beda kok. Seorang syarif dengan salib beda jauh dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi maksum dari maksiat dan dosa. Syarif itu tidak maksum. Kanjeng Nabi dijamin masuk surga. Syarif dengan sayyid, apalagi Habib yang tidak ada hubungannya dengan kanjeng Nabi, mual ayah menjamin masuk surga tak ayah, kecuali dengan takwa kepada Allah. Lalu sudah Anda mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين. اللهم اغفر لنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.